go, Diamond, Diamond, Diamond. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Zoom meetingnya Swanghor Indonesia. Nah, kali ini pasti teman-teman udah penasaran dong apa sih yang mau dibahas tentang antioksidan gitu ya. Nah, teman-teman saya minta bantuan kepada teman-teman supaya mengingatkan teman-temannya dan share linknya kepada teman-temannya yang kiranya membutuhkan materi pada kesempatan siang hari ini. Gitu ya? Boleh ya? Di copy kemudian disebarkan ke grupnya. Punya grup nggak? Siapa di sini yang punya lebih dari 5 grup WhatsApp? Ketik angka satu. Coba, mana dia? Yang punya lebih dari 5 grup WhatsApp. Misalkan ada 100 grupnya gitu. Boleh? Bu Vina dari Kudus tuh. Ada lebih dari satu. Oh, lebih dari 5. Oke. Nah, disebarkan linknya ke grup-grup tersebut. Boleh? Boleh ya? Yang sudah sekarang, yang sudah menyebarkan linknya, silakan ketik angka 3. Mana dia? Mana dia? Sudah. Baik. Yang lain sudah belum? Oke, baik. Teman-teman semua pasti udah rindu kayaknya ya. Udah kangen belajar bareng lagi sama Swanghor. Kira-kira saya ingin tahu terlebih dahulu dong absen ya sekarang ya. Waktunya absen. Teman-teman dari kota mana yang paling jauh nanti dapat hadiah mobil dalam bentuk saset mobilnya tapi ya. Oke, baik. Oh, dari Bekasi, dari Surabaya. Oke, dari Toraja. Apa kabar Toraja? Wih, oke. Paling jauh masih dari Toraja. Samarinda, Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, teman-teman semua, saya minta kepada teman-teman semua, gitu ya, untuk kembali belajar menggunakan ikonnya. Oke, sorry. Belajar menggunakan emojinya. Yuk, kita gunakan lagi emojinya. Masih ingat nggak pakai emojinya? Kalau misalkan setuju, kasih emoji jempol. Tuh, oke. Mana? Oke, masih ingat. Baik. Kalau misalkan teman-teman menganggap bahwa materinya seru banget, sekarang kita kasih tepuk tangan. Mana dia? Boleh? Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita ingin tahu Bapak dan Ibu itu masih fokus gak sama materi kita hari ini, gitu ya. Jangan-jangan Zoom-nya dinyalain, terus teman-teman tidur. Nah, gitu kan? Nah, supaya kita tahu bahwa kita masih berinteraksi satu sama lain, tolong kasih feedbacknya. Setuju ya? Kalau setuju gimana tadi? Kalau setuju gimana Bapak Ibu? Wah, salah. Oke. Kalau setuju, kasih tanda jempolnya. Tuh ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini Kak Karen akan menjelaskan betapa pentingnya antioksidan bagi kita. Gitu. Apa sih antioksidan itu? Terus lawannya antioksidan itu apa sih kan gitu ya? Dan kita tahu bahwa antioksidan itu ada di produk-produknya Swanghor. Betul ya? Kok ada Pak di produknya Swanghor? Nah, teman-teman pasti penasaran dong dan pengen tahu lebih banyak. Yuk, nggak lama-lama kita panggilkan Kak Karen. Silakan Kak Karen. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal untuk pembukaannya yang luar biasa ya. Pasti Bapak Ibu langsung jadi bersemangat gak sih dengar Pak Rizal tadi. Saya izin share screen-nya terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat semuanya? Oke, oke, semoga udah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah Kak, oke. Terima kasih responnya ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Karen, saya nutrisionis di PT Swalmor Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal nih tadi singkat-singkat gitu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang
sebenarnya tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran antioksidan dalam hari terpapar berbagai faktor yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Nah, melalui materi kita hari ini, semoga kita bisa dapat memahami bagaimana tubuh kita ini melindungi diri dan bagaimana kita bisa membantu tubuh kita tetap sehat dari dalam. Oke, sebelumnya saya coba mau tanya dulu nih, Bapak Ibu yang siapa di sini yang semalam tidurnya kurang dari 6 jam? Boleh ketik angka 1 nggak di kolom chat? Yang rasanya kemarin, tidurnya kurang dari 6 jam. Oh, sudah ada yang jawab nih di chat. Satu, 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 satu. Oke, lumayan banyak ya ini ya yang tidurnya kurang dari 1 jam. Oke, saya mau tanya satu lagi. Siapa di sini Bapak Ibu yang rasanya tuh sering banget ngalamin stres? Coba ketik angka 2 di kolom chat. Coba, apakah di sini sering di sini ada yang ngerasa stres mungkin karena pekerjaannya, dengan kehidupannya sehari-hari atau hal-hal lainnya? Dua, dua, dua. Kalau masalah stres rasanya bisa semuanya ngetik angka 2 nih ya. Oke. Oke, oh kan lumayan banyak. Oke, jadi Bapak Ibu, di era modern ini gaya hidup kita itu berubah sangat drastis gitu ya, yang dapat meningkatkan paparan radikal bebas. Mulai dari aktivitas kita yang cukup padat, yang sangat padat. Misalnya kita kalau kerja 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5, dari jam 8 sampai jam 5 kayak gitu ya. Terus juga kurang tidur, yang tidurnya ini tadi kurang dari 6 jam gitu ya, Kira kita RT stres. sebelah, Pak siapa? Oke, kita stres karena pekerjaan dan lainnya, dan semuanya itu ternyata berkontribusi terhadap meningkatnya radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya dari luar aja, tapi ternyata bebas itu juga bisa terjadi karena kebiasaan kita sehari-hari. Selain itu, tingkat polusi udara yang semakin meningkat juga membuat kita ini juga jadi gampang nih terpapar polusi udara dan sering mengonsumsi makanan yang instan, yang cepat saji, dan olahan-olahan itu juga ternyata turut mempercepat akumulasi radikal bebas di dalam tubuh kita. Jadi makanan yang seperti ini tuh biasanya antioksidannya itu rendah dan justru bisa meningkatkan radikal bebas. Karena itu, tubuh kita ini juga memerlukan perlindungan dari dalam untuk melawan efek negatif dari radikal bebas. Nah, disinilah peran antioksidan ini menjadi sangat penting gitu ya untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan sel-sel tubuh kita. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih itu radikal bebas? Jadi, radikal bebas itu adalah molekul yang kehilangan satu atau lebih elektron yang menjadikannya itu gas stabil gitu ya. Ketidakstabilan inilah yang membuat radikal bebas itu akhirnya terus mencari elektron dari molekul lain di sekitarnya. Nah, karena sifatnya ini yang tidak stabil, radikal bebas ini menjadi sangat reaktif dan dapat menyerang sel-sel tubuh kita yang sehat. Jadi dia akan berbalik menyerang sel-sel tubuh kita yang sehat gitu ya. Mereka akan mencuri istilah katanya mencuri elektron dari molekul-molekul atau lemak dan komponen-komponen sel lainnya. Akibatnya apa? Akibatnya sel-sel tubuh kita ini bisa rusak, bahkan sampai kerusakan DNA yang nantinya akan memicu penuaan sel dan berbagai penyakit degeneratif. Nah, karakteristik radikal bebas itu seperti apa? Yang pertama, radikal bebas ini memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, gitu ya. Jadi elektron itu kan biasa berpasangan. Nah, dia itu cuma satu nih, nggak berpasangan. Nah, jadinya dia itu sangat tidak stabil dan dia akan mencari elektron-elektron lainnya dari molekul yang lain.
Dia bersifat reaktif dan merusak karena ketidakstabilannya. Jadi dia akan merusak komponen-komponen sel tubuh kita yang sehat dan akan memicu reaksi berantai. Yang berbahaya saat satu sel itu rusak, dia akan memicu kerusakan sel lainnya. Ibaratnya nih ya, kayak gosip sama tetangga. Nah, sekali kita bergosip menyebar kemana-mana gitu ya. Sama kayak sel, kalau satu sel ini rusak, dia akan menular ke sel lain, jadilah yang namanya efek domino gitu. Jadi dia menyebar terus selnya. Nah, oke, proses pembentukannya radikal bebas itu seperti apa? Yang menarik adalah radikal bebas itu ternyata gak cuma dari luar aja. Jadi dari proses metabolisme tubuh kita itu juga ternyata bisa menyebabkan timbulnya adanya radikal bebas. Jadi tubuh itu secara alami itu akan menghasilkan radikal bebas sebagai produk sampingan dari proses metabolisme sel, terutama makan itu kan tujuannya apa? Untuk kita mendapatkan energi gitu ya. Nah, ternyata proses itu akan menghasilkan efek radikal bebas tersebut. Nah, selain itu adalah dari reaksi oksidasi dalam tubuh. Jadi, ketika oksigen itu digunakan dalam reaksi kimia tubuh kita, beberapa molekul oksigen ini akan kehilangan elektronnya dan dia akan menjadi radikal bebas yang tidak stabil. Ditambah lagi faktor luar seperti polusi udara, asap rokok, radiasi UV, dan bahan-bahan kimia berbahaya yang juga memicu pembentukan radikal bebas di dalam tubuh kita gitu. Lalu sumber internal dari radikal bebas itu apa aja? Jadi sumber radikal bebas itu ada dua. Ada yang internal dari dalam tubuh kita dan ada yang eksternal dari luar tubuh kita. Kita pertama bahas yang internal dulu. Yang pertama, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, dari metabolisme energi. Jadi dengan kita menghasilkan energi dari makanan, dia akan menghasilkan produk samping yaitu radikal bebas ini. Selain itu juga dari peradangan. Jadi, ketika kita mengalami peradangan, biasa itu adalah respon imun tubuh kita terhadap infeksi atau berbagai benda asing yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Atau kita ketika mengalami cedera itu kan biasa juga mengalami peradangan atau inflamasi. Nah, itu ternyata memicu produk radikal bebas oleh sel-sel kekebalan tubuh atau sel imun untuk melawan si patogen-patogen benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ternyata energi radikal bebas. Jadi olahraga itu sehat ya. Jadi jangan salah, jangan nanti sampai setelah Zoom ini jadi nggak mau olahraga, nggak kayak gitu ya. Olahraga itu sehat. Tapi kalau berlebihan ternyata justru bisa meningkatkan radikal bebas. Jadi olahraga intensif itu kan akan meningkatkan oksigen gitu ya, yang dapat menghasilkan lebih banyak radikal bebas dalam jaringan otot juga. Tapi itu kalau berlebihan. Oke? Lalu kalau yang eksternal itu apa aja? Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, polusi udara. Bapak Ibu bisa lihat lah di jalanan-jalanan sekarang rasanya kendaraan itu udah banyak banget. Udah macet di mana-mana, apalagi kayak daerah Jabodetabek kayaknya macet mulu setiap hari gitu ya. Mulai dari kendaraan, terus dari pabrik-pabrik, atau dari pembakaran-pembakaran, itu ternyata juga menghasilkan radikal bebas yang masuk ke tubuh melalui pernafasan kita. Karena kan dari polusi itu kan kita bernafas, jadi mau nggak mau si polusi-polusi itu akan terhirup oleh udara kita dan akan masuk ke dalam paru-paru, ke dalam organ-organ lainnya, kayak gitu. Lalu dari sinar UV. Jadi, paparan sinar ultraviolet dari matahari ini memicu pembentukan radikal bebas di kulit kita yang akan menyebabkan kerusakan kolagen, penuaan dini, dan resiko yang paling berbahaya itu akan menyebabkan kanker kulit. Lalu yang ketiga ada
asap rokok. Jadi, asap rokok itu mengandung ribuan zat kimia yang berbahaya yang akan menghasilkan radikal bebas dalam jumlah yang besar di dalam tubuh kita. Dia dapat merusak paru-paru kita, jantung, dan dapat mempercepat penuaan dini. Lalu yang terakhir ada pestisida dan bahan kimia. Jadi bahan kimia dari pestisida, pengawet makanan, dan produk-produk rumah tangga yang dapat masuk ke tubuh dan dapat memicu radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh kita. Nah, ada lagi nih istilah yang namanya stres oksidatif. Apalagi ini Kak Kira stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu kayak timbangan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di PowerPoint saya ini ada timbangan nih. Nah, stres oksidatif itu terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita dan antioksidan yang ada di dalam tubuh kita untuk menetralisir si radikal bebas itu. Jadi ketika si radikal bebas ini lebih banyak dibanding antioksidannya, terjadilah yang namanya stres oksidatif gitu ya. Sehingga terjadi ketidakseimbangan yang akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Ibaratnya nih ya, kayak pencurinya tuh lebih banyak, penjahatnya tuh lebih banyak dibanding polisi yang menjaga gitu ya. Lalu radikal yang bebas, radikal bebas yang berlebih ini dapat membuat tubuh kita ini terpapar terlalu banyak radikal bebas dari berbagai macam yang tadi sudah saya sebutkan, mulai dari polusi, stres, pola makan yang buruk. Nah, sedangkan antioksidannya ini dia nggak cukup gitu untuk melawan untuk melawan Oke, dia nggak cukup untuk melawan si radikal bebas, si antioksidannya yang akan menyebabkan kerusakan sel. Jadi kondisi ini terjadi saat tubuh ini akhirnya terpapar terlalu banyak radikal bebas ini, sementara antioksidan ini juga kurang gitu ya. Makanya terjadi yang namanya stres oksidatif. Ini ketidakseimbangan antara antioksidan dengan radikal bebas gitu. Lalu dampak dari stres oksidatif ini apa? Yang pertama, kerusakan DNA. Jadi radikal bebas ini akan menyerang struktur DNA kita dan akan menyebabkan terjadinya mutasi genetik. Inilah yang akan memicu terjadinya perkembangan sel yang abnormal dan berbagai penyakit degeneratif. Lalu menyebabkan kerusakan membran sel. Jadi membran sel itu terdiri dari lipid yang sangat rentan terhadap serangan radikal bebas yang akan mengakibatkan kerusakan struktur dan fungsi sel secara keseluruhan. Lalu dapat mengalami gangguan fungsi organ. Jadi akumulasi kerusakan sel ini yang disebabkan oleh stres oksidatif ini dapat mengganggu fungsi organ vital kita seperti jantung, hati, ginjal, otak, dan itu tuh terjadinya secara bertahap. Jadi nggak yang langsung menyerang tubuh kita, tapi dia terjadinya secara bertahap. Nah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres oksidatif ini ada banyak. Yang pertama, penyakit jantung. Jadi radikal bebas ini dapat merusak darah dan memicu aterosklerosis. Jadi kerusakan oksidatif akan menyebabkan penumpukan plak yang dapat menyumbat arteri dan meningkatkan resiko serangan DNA oleh radikal bebas ini dapat memicu mutasi sel yang tidak terkendali. Jadi stres oksidatif yang kronis akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sel kanker ini. Nah ini diabetes, penyakit yang mungkin sudah sering kita dengar yang umum banget terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita gitu ya. Jadi stres oksidatif ini dapat mengganggu fungsi sel beta pankreas. Jadi sel beta pankreas ini adalah yang menghasilkan insulin untuk agar si gula ini bisa masuk ke dalam sel tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Nah, fungsi sel beta ini terganggu karena
stres oksidatif ini dan menyebabkan tubuh kita ini menjadi resistensi insulin. Jadi kerusakan sel akibat radikal bebas ini akan memperburuk kontrol gula darah kita dan akan menyebabkan komplikasi diabetes. Lalu penuaan dini. Radikal bebas ini merusak kolagen dan elastisitas kulit kita. Jadi kerusakan sel akibat oksidatif dapat mempercepat keriput, kulitnya menjadi kusam, dan tanda-tanda penuaan lainnya. Ini penting ya, apalagi untuk perempuan-perempuan, rasanya kita pengen awet muda gitu kan. Nah, ternyata radikal bebas ini justru bikin kita mengalami penuaan dini. Ini perlu diwaspadai karena efeknya itu bukan cuma jangka pendek, tapi dia efeknya akan jangka panjang. Oke, sekarang kita kenalan nih sama pahlawannya. Apa itu antioksidan? Jadi antioksidan itu adalah senyawa alami yang berperan sebagai pelindung tubuh kita dari ini ditemukan dalam berbagai makanan dan juga diproduksi secara alami oleh tubuh kita juga. Jadi antioksidan inilah yang akan bekerja dengan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas. Kan tadi udah saya jelaskan nih, radikal bebas itu elektronnya cuma satu, dia nggak ada pasangannya. Nah, antioksidan ini akan menyumbangkan elektronnya kepada radikal bebas sehingga dia akan menjadi berpasangan, kayak gitu. Sehingga si radikal bebas ini menjadi stabil molekulnya, gitu ya. Dia akan menghentikan reaksi berantai yang merusak gitu. Dengan kita menetralisir radikal bebas, antioksidan ini dapat melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan oksidatif yang tadi saya sebutkan, yang dapat menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif tadi seperti diabetes gitu ya. Ibaratnya nih ya, dia itu kayak satpam yang akan menjaga tubuh kita selama 24 jam. Gimana cara kerjanya antioksidan ini? Pertama, dia akan menyumbangkan elektron. Jadi, antioksidan ini akan memberikan elektron kepada radikal bebas, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi, ketika si radikal bebas ini kan dia sendiri, dia nggak ada pasangannya. Nah, antioksidan itu akan menyumbangkan elektronnya sehingga mereka akan menjadi berpasangan gitu ya. Sehingga radikal bebas ini menjadi lebih stabil gitu ya. Selain itu, antioksidan juga dapat menghentikan reaksi berantai. Jadi dengan kita menetralisir radikal bebas, antioksidan ini dapat sel-sel sehat di sekitarnya. Nah, seperti yang saya sudah bilang nih tadi nih, dia dapat menstabilkan molekul juga. Jadi kita bisa bayangkan ya, jadi antioksidan itu seperti penyelamat yang menghentikan kerusakan sel-sel dalam tubuh kita sebelum dia itu menyebar kerusakannya. Kabar baiknya, tubuh kita itu kayak udah punya sistemnya sendiri. Jadi antioksidan itu sudah ada nih alami, secara alami di dalam tubuh kita. Jadi sistem pertahanan ini bekerja terus-menerus tanpa henti. Yang pertama, ada enzim antioksidan. Contohnya, enzim antioksidan yang diproduksi tubuh melalui superoksida dismutase atau SOD, terus ada katalase dan enzim-enzim lainnya yang akan bekerja menetralisir radikal bebas. Tapi, kalau gaya hidup kita berat, sistem kita juga bisa capek, ya kan? Makanya kita juga perlu bantuan dari makanan, kayak gitu. Jadi antioksidan dalam tubuh itu bekerja bersama antioksidan dari makanan untuk memberikan perlindungan yang optimal. Jadi kombinasi antara keduanya ini akan memperkuat sistem pertahanan sel kita. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya udah pintar, tapi kita juga tetap butuh bantuan lagi dari luar. Kayak gitu. Jadi walaupun tubuh kita ini
sudah menghasilkan antioksidan, kita juga perlu bantuan, kita juga perlu dukungan dari makanan kita. Jenis antioksidan itu ada dua. Seperti saya sudah bilang, produksinya secara alami oleh tubuh. Dia tuh biasa dari enzim-enzim antioksidan gitu ya. Dia bekerja sebagai pertahanan internal tubuh kita, pertahanan dalam tubuh kita untuk melawan radikal bebas. Kalau eksogen itu dia dihasilkannya dari makanan dan minumannya. Contohnya apa? Contohnya vitamin C, vitamin E, beta karoten, flavonoid, dan lain-lainnya. Nah, itu akan mendukung sistem pertahanan tubuh kita dari luar. Jadi, intinya jangan cuma berharap dari tubuh kita aja, kita juga harus bantu dari luar tubuh kita juga. Contoh antioksidan dari ini tadi udah saya jelaskan ya. Jadi vitamin C ini membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan sistem imun. Lalu vitamin E ini adalah antioksidan yang larut lemak. Dia yang akan membantu melindungi membran sel dari radikal bebas. Lalu ada beta karoten dan flavonoid. Beta karoten ini ada provitamin A yang melindungi kulit dan mata kita. Flavonoid ini bisa ditemukan dalam buah dan sayuran-sayuran yang berwarna kayak gitu, kayak wortel, dan dia itu memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Lalu ada selenium. Selenium ini mineral esensial yang akan mendukung enzim antioksidan yang di dalam tubuh kita. Nah, sumber makanannya apa aja? Tadi kan saya udah jelaskan kalau misalnya tubuh kita memang menghasilkan antioksidan, tapi kita juga perlu dukungan dari luar. Nah, inilah salah satunya yang bisa kita makan gitu ya untuk membantu memenuhi antioksidan kita. Tips gampangnya gini, makan yang berwarna-warni. Misalnya buah-buahan itu kayak ada jeruk, itu kan kayak akan vitamin C. Terus buah-buahan berry itu kan juga berwarna ya. Terus anggur itu kan juga berwarna merah, ungu, keunguan. Dia tuh memiliki resveratrol yang akan melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Lalu ada sayuran. Sayuran itu misalnya bayam. Bayam kan berwarna hijau gitu ya. Dia mengandung lutein, terus ada wortel, dia kan warnanya orange, dia kaya dengan beta karoten, terus ada brokoli, dia itu memiliki sulforafen yang akan meningkatkan sistem pertahanan antioksidan tubuh kita. Terus kalau minuman dari mana? Minuman itu bisa dari teh hijau, atau bisa dari kopi juga. Kopi itu juga kaya akan antioksidan. Dia punya asam klorogenat yang akan membantu menetralisir radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi, kopi yang ada di Spanghorn nih, es juara cafe itu salah satu manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya itu dia kaya akan antioksidan, kayak gitu. Yang akan membantu tubuh kita untuk melawan radikal bebas, kayak gitu. Ya, Selain itu, juga ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Kayak almond, kenari, biji bunga matahari, itu semua tuh kaya akan vitamin E dan selenium. Dia akan bekerja sinergis melindungi membran sel kita dari oksidasi. Jadi kalau piringnya cuma warna kuning doang nih, isinya nih cuma mie instan doang, nah itu jadi warning nih. Itu PR buat kita semua, PR buat saya. Iklan-iklannya nggak cuma mie doang, di dalam itu tuh ada sayurannya, ada proteinnya, telurnya, dan lain-lainnya. Jadi nggak cuma warna kuning doang di mangkoknya, tapi lengkap sama yang lain juga. Jadi bukannya nggak boleh gitu ya. Oke, peran antioksidan dalam tubuh kita terus apa aja? Yang pertama, melindungi sel tubuh kita. Jadi antioksidan ini akan membentuk lapisan pelindung yang membantu menjaga membran sel dari serangan radikal bebas, mencegah kerusakan struktur dan fungsi sel yang vital bagi kesehatan tubuh kita.
lalu dapat meningkatkan daya tahan imun kita. Dengan kita membantu menetralisir radikal bebas ini, antioksidan ini membantu sistem imun itu bekerja dengan lebih optimal lagi, sehingga tubuh kita ini menjadi lebih kuat untuk melawan infeksi dari penyakit-penyakit dari bakteri-bakteri, benda-benda asing dari luar. Mengurangi peradangan. Jadi antioksidan ini juga berperan penting dalam mengurangi respon peradangan yang berlebihan, yang dapat memicu berbagai penyakit kronis dan mempercepat proses penuaan. Jadi Bapak Ibu nggak heran kalau Bapak Ibu pernah ketemu dengan yang pernah berada di Swanghor, yang udah bergabung di Swanghor kayak tahunan, puluhan tahun, kayak 30 tahun, 20 tahun, mereka tuh awet-awet muda. Ya salah satunya apa? Ya karena dia banyak makan Ganoderma yang emang kaya akan antioksidan, sehingga mereka juga menjadi lebih awet muda. Dia mencegah terjadinya penuaan dini ini. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa menurunkan resiko penyakit kronis. Jadi antioksidan ini membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel yang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit degeneratif lainnya. Dapat mendukung kesehatan jantung kita. Dengan kita menetralisir radikal bebas, antioksidan ini dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah kita dan dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Dan ini yang paling penting, dapat menjaga kesehatan kulit kita. Jadi antioksidan dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi. Dan tentunya dapat membantu menjaga elastisitas dan mencegah penuaan dini. Coba saya mau tanya lagi. Hari ini, siapa yang sudah makan buah? Ketik angka 3, boleh nggak? Siapa coba hari ini yang sudah makan buah? Kebetulan saya hari ini belum makan buah. Jadi saya ini juga PR nih buat saya, karena saya juga ternyata belum makan buah hari ini, gitu ya. Cuma dikit nih hari ini yang udah makan buah. Kalau belum, berarti nanti setelah Zoom ini selesai, ini dapat PR dari saya buat makan buah, ntar ya. Ya, belum. Oke. Pisang, sudah mangga, sudah buah pisang. Belum makan apa-apa? Oh my God. Ayo kita makan buah ya. Jadi, Bapak Ibu hari ini dapat PR dari saya setelah selesai Zoom ini. PR-nya untuk meningkatkan antioksidan. Yang pertama itu adalah konsumsi buah dan sayur yang berwarna. Seperti saya bilang, tipsnya itu makanan kita di dalam satu piring itu berwarna. Jadi nggak cuma satu warna aja, tapi berwarna mulai dari hijau, orange, putih, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi nggak cuma satu warna gitu ya. Misalnya ada buah beri, buah jeruk, bayam, wortel, itu kan semua berwarna-berwarna ya. Nah, itu harus ada di piring kita setiap harinya, setiap kita makan gitu ya. Warna-warni alami ini akan menandakan kandungan antioksidan yang tinggi untuk melindungi sel tubuh kita. Nah, yang kedua, kurangi makanan olahan. Jadi kita juga perlu untuk membatasi makanan-makanan olahan, fast food, dan makanan dengan pengawet, kayak gitu. Jadi rasanya saat ini orang-orang, anak-anak zaman sekarang lebih senangnya makanan yang olah-olahan, yang gampang gitu ya, yang fast food gitu ya. Tapi lebih baik lagi ketika kita memilih makanan yang segar dan yang alami, karena itu kaya akan nutrisi dan antioksidan yang dapat membantu mendukung kesehatan kita dengan optimal.
Oh ini ada yang jawab, saya sudah sup, wortel, buncis. Oh keren, ini udah berwarna nih. Tinggal Bapak Ibu yang lain, nah ingat PR-nya ya. Lalu yang ketiga, hindari rokok dan polusi. Jadi jauh gunakan masker, walaupun sekarang mungkin udah nggak COVID gitu ya Bapak Ibu, ya mungkin kayak ngapain lagi pakai masker, tapi kita perlu pakai masker untuk apa? Untuk eh, dia setidaknya paparan polusi itu nggak langsung masuk gitu ya ke dalam tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya polusi-polusi udara, kendaraan, pabrik dan lain-lain tuh nggak langsung masuk gitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya walaupun udah nggak COVID itu kan melindungi tubuh kita juga kan gitu. Terus juga kita memastikan ventilasi rumah itu baik gitu ya untuk mengurangi paparan radikal bebas dan memiliki pola hidup yang sehat. Terapkan gaya hidup sehat seperti apa? Olahraga yang teratur. Jadi olahraga itu tetap perlu, tapi ya enggak yang berlebihan banget juga gitu ya. Lalu tidur yang cukup, tidur 6 sampai 8 jam. Nah yang tadi pertama kali sudah saya tanyakan, terus banyak nih yang bilang belum lebih dari 6 jam, tidurnya kurang dari 6 jam. Nah, itu perlu diperbaiki. Kelola stres kita, dan minum air putih yang cukup 8 gelas dalam sehari. Kayak gitu ya. Kombinasi ini dapat memperkuat sistem pertahanan antioksidan tubuh kita. Jadi, tapi nggak harus langsung sempurna, semuanya langsung berubah drastis. Yang penting mulai dulu aja, pelan-pelan diubah. Kayak gitu. Oke, selain dengan menerapkan pola hidup sehat, di Swanghor ini juga ada produk yang namanya Yungkian Ganoderma. Jadi produk ini itu mengandung ekstrak Ganoderma lucidum yang berkualitas tinggi, yang sudah dikenal sejak ribuan tahun dalam pengobatan yang tradisional. Oksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh kita. Kandungan polisakarida dan fitopenoid yang ada di dalam Ganoderma ini bekerja sinergis untuk menetralisir radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Jadi, dengan kita konsumsi rutin Yunkian Ganoderma, kita juga bisa dapat meningkatkan sistem pertahanan antioksidan tubuh kita secara alami, lalu juga bisa dapat mendukung kesehatan jantung kita dan dapat memperkuat daya tahan tubuh kita terhadap stres oksidatif. Jadi ketika tubuh kita ini memang rasanya terpapar banyak radikal bebas, misalnya dari makanan-makanan kita sehari-hari, dari polusi, dari asap rokok dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kita bantu dengan mungkin Ganoderma karena ketika kita terpapar banyak radikal bebas, otomatis kita juga memerlukan lebih banyak antioksidan di dalam tubuh kita. Salah satunya juga bisa bantu dengan Junkin Ganoderma. Tapi bukan berarti pola hidup sehat kita lupakan. Enggak. Kita tetap memerlukan pola hidup yang sehat. Kita bantu dukung dengan yang namanya Junkin Ganoderma. Mungkin selain itu, Bapak Ibu juga nah, kopi juga ternyata bisa ada, dia tuh kaya akan antioksidan juga gitu ya. Jadi selain yang Ganoderma, kopi juga kaya akan antioksidan. Dari kopi sendiri aja dia sudah kaya akan antioksidan ya nggak sih? Apalagi ditambah dengan adanya Ganoderma juga, akan memperbanyak antioksidan yang ada di dalam esa juara kafe kayak gitu. Oke, jadi kunci kesehatan itu bukan hanya dari dalam. Semoga setelah ini kita jadi lebih sehat, kita lebih aware lagi, dan mungkin lebih rajin lagi makan buah dan sayur, serta dapat didukung dengan Ganoderma. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pak Rizal. Yeay, terima kasih Kak Karen. Jadi gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin sekarang sudah tahu ya, kalau misalkan tadi radikal bebas itu adalah elektron yang nggak punya pasangannya. Makanya dia
sifatnya merusak. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini masih sendirian, segera cari pasangannya. Baik, teman-teman semua, gitu ya. Teman-teman semua, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab untuk 5 pertanyaan. Jadi, sangat wajar sekali ya kalau misalkan kita itu butuh asupan tambahan sebagai antioksidan. Karena memang tubuh kita itu dirancang dari sononya, dari sananya itu memang untuk mengalami yang namanya oksidasi. Lama-lama hancur, namanya entropi, kan gitu ya. Wajar besi aja nih, besi ya, yang lebih kuat dari kita besi itu ya. Kalau dibiarkan dia lama-lama berkarat, kayu lama-lama rapuh, organ tubuh kita juga sama kayak gitu. Tubuh kita juga sama kayak gitu. Apalagi ditambah gaya hidup dan kondisi saat ini. Yang polusi di mana-mana, makanan juga buah aja sekarang. Tadi Kak Karen menyarankan makan buah. Buah aja sekarang sudah banyak yang GMO. Tahu kan GMO? Jadi buah itu buatan jadinya gitu, tidak alami tumbuh. Nah, itu juga ternyata bisa menambah ma- oleh karenanya kita butuh yang namanya antioksidan. Nggak salah dong kalau misalkan kita ngopi setiap hari, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena ternyata di dalam kopi Esa Juara itu ada antioksidan alami. Selain dari kopinya, tentu ada tambahan dari Ganodermanya. Baik, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka 5 dulu. Teman-teman boleh buka chatnya atau teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand. Boleh dibuka mikrofonnya. Nah, ini ada pertanyaan. Mau tanya Mbak Monica, bagaimana dengan kulit putih-putih dan bercak hitam-hitam? Jadi sebetulnya putih atau hitam ya, Bu? Di kulit terutama bagian tangan, bagaimana cara menghilangkan atau mengatasinya? Jadi ini ada putih-putih, ada hitam-hitam. Putih atau hitam? Nah, gitu ya. Bu Elmi Dawati mungkin masih di sini. Kalau masih ada di sini, boleh bantu silakan dibuka mikrofonnya. Monggo. Oke. Sudah tuh Oke. katanya putih-putih Oh, dan hitam-hitam. Mana ya Bu boleh Ya, saya. Gimana Ibu? Jadi tangan ibu itu apa penuaan apa gimana? Jadi ada putih-putihnya tuh ada bercak-bercak hitam-hitam gitu di bagian tangan gitu. Apa penuaan apa antioksidan apa gimana ya? oh gitu. Ibu kalau boleh tahu, Ibu usianya berapa? 65. Oke, kalau umur 65 itu bisa jadi memang karena tanda penuaan. Karena Oh, penuaan. namanya juga kita kan namanya manusia pasti bertambah usia kan akan mengalami yang namanya penuaan gitu ya. Baik Ya, dari kulit, organ-organ tubuh kita itu kan juga semakin menurun. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda penuaan kayak gitu. ya, makasih Mbak Monica. Oke, Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi. Kulit kapsul produk Songhor bahan apa ya? Aman tiap hari jangka panjang atau memang better yang bubuk? Aduh, ada pertanyaan spesifik nih Kak Monica nih, Kak Karen nih. Kulit kapsulnya. Wah, terbuat dari bahan apa katanya? kulit kapsulnya Yunkian Ganoderma berarti ya. Iya betul. Sebetulnya kalau mungkin kalau kulit kapsul itu boleh Kak Lebih Karen ke pair aja. Oke, baik, terima dari kasih. gelatin sih sebenarnya. Iya betul. Oh, Biasanya memang dari gelatin. memang dari gelatin biasanya kulit Iya, kapsulnya. biasanya dari Kayak gitu. gelatin. Kemudian itu aman aja Bu dikonsumsi setiap hari juga nggak Aman kok apa-apa. aman. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman terkait dengan antioksidan itu tadi? Oke.
Ini ada lagi nih pertanyaan nih. Penderita gangguan pembekuan darah termasuk trombositopenia. Orang yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, penderita tekanan darah rendah, pasien yang akan menjalani operasi, penderita gangguan pembekuan darah termasuk trombos. Orang yang sedang mengkonsumsi obat pengencer. Oke. Oke, Pak Zazuli, terima kasih penjelasannya. Karena ternyata bukan pertanyaan, sedang menjelaskan sesuatu. Apakah gelatinnya aman dan halal-halal? Izin Ya, mau bertanya apa bedanya kapsul dan serbuk Ganoderma? Kak Karen, bedanya kapsul dan oke. serbuk tuh. Bedanya gini, kalau misalnya yang kapsul, yang Yuken Ganoderma itu istilah katanya di kita itu lince umumnya. Kalau yang serbuk itu lince khususnya. Bedanya apa? Bedanya dalam proses pembuatannya pun sudah berbeda. Jadi kalau misalnya Yuken Ganoderma itu dia tidak mengalami yang namanya proses pemisahan kayak gitu ya. Jadi semua bahan-bahan, semua komponen-komponen aktif yang ada di dalam Ganoderma itu semuanya akan masuk di dalam Yuken Ganoderma. Tapi kalau misalnya yang serbuk, itu dia akan mengalami proses pemisahan. Jadi kita akan mengambil komponen-komponen apa aja yang diinginkan. Misalnya, di Yunqian I Ganoderma, itu dia itu kita ngambil setengahnya dari Yunqian Ganoderma dan setengahnya kita ambil yang khusus aja itu polisakarida yang 1,3 1,6 beta glukan. Tapi kalau misalnya untuk yang Yungken di Ganoderma itu dia benar-benar kita fokuskan untuk si 1,3 1,6 beta glukan itu. Jadi memang dalam segi fungsinya itu juga berbeda gitu ya. Misalnya Yungken I kita fokuskan untuk sistem imun tubuh kita. Jadi itu biasa kita rekomendasikan kayak untuk orang-orang yang memang memerlukan dukungan, sorry, dukungan sistem imun kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk yang Yunkendi, biasa itu untuk permasalahan misalnya osteoporosis, osteoartritis, dan permasalahan-permasalahan darah juga untuk meningkatkan jumlah sel darah dalam tubuh kita. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Gitu. Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Kak Karen. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan? Saya buka ya. Sampai 1, 2, 3. Oh, tidak ada ternyata. Baik. Oh, ini ada lagi. Oh, ini apa yang nggak baik diminum untuk perancangan tulang? Oke. Oh, ternyata Apa Pak yang Zazuli baik nih ada. diminum? Pak Zazuli sudah ya. Oke. Udah. Pasien yang akan menjalani. eh, Oke. Oh, ada banyak Kak Karen. Ini, ya Selamat ini siang Kakak, saya. mau bertanya untuk orang yang pre-diabetes apakah masih boleh minum kopi yang 4 in 1? Terima kasih. Oke, kalau for Iwan kan itu udah otomatis pakai gula ya. Jadi mungkin kalau misalnya tetap mau minum kopi ya kalau bisa pakai yang 3 in 1 aja. Tapi kalau misalnya untuk diabetes bisa kita rekomendasikan juga pakai Yunqian I Ganoderma. Terus apakah gelatinnya bersertifikat halal? Dia bersertifikat halal dari Taiwan, itu sudah dipajang di kantor Swanghor, mungkin bisa difoto kalau misalnya mau lebih jelasnya. Gitu. Apa yang baik Oh, diminum untuk perancangan? peradangan itu ternyata Oh, untuk peradangan, peradangan peradangan tulang. tulang. Itu yang dikonsumsi, itu ada yang namanya Yunqian Ganoderma dan bisa ditambah dengan Viking. Kayak gitu. Hmm, baik. Oke. Baik, teman-teman. Kira-kira sudah puas belum nih tanya jawabnya? Serbuknya pahit banget, Kak. Iya, apa beda Jiang Horlingze dengan Ye Yunken Ganoderma? Yunqian Karena biasa, Ganoderma. oke, biasa minum Jianghor, lalu sekarang kosong. Iya, Oke, oke, silakan. perbedaannya. Perbedaannya itu di komponennya, di jumlah apa nih? Jumlah si Ganodermanya. Jadi perbedaannya itu kayak 1:2. Jahor lince 1, Yunqian Ganoderma itu 2. Jadi kalau misalnya ibu udah biasa minum Jahor lince terus sekarang nggak ada, bisa diganti Yunqian Ganoderma, tapi dosisnya bisa dikurangi setengahnya. Kayak gitu. Perbandingannya kayak gitu. Dia beda di jumlahnya aja. Gitu. Hmm, baik. Malam-malam. Jadi ternyata Pak Zazuli ini bertanya, di beliau itu termasuk mempunyai pengentalan darah, gitu ya. Dan sekalian nih, pengentalan darah ada hubungannya nih dengan hipertensi minum apa? Jadi ada dua pertanyaan tuh Oke. sekaligus. Pengentalan darah gimana? Apa yang Ah, dikonsumsi dan hipertensi apa yang dikonsumsi?
Oke, untuk pengentalan darah bisa konsumsi Yunkin Ganoderma. Terus kalau untuk hipertensinya itu bisa coba konsumsi Yunkin E. Jadi kalau Yunkin Ganoderma ini Hmm, membantu memperlancar peredaran darah kita. Terus kalau yang Yunkin E Ganoderma dia membantu mengontrol tekanan darah kita. Kayak gitu. oke. Cukup jelas ya teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Kak Karen ya. Keren ya. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalkan kegiatan hari ini, pertemuan kita hari ini bermanfaat, jangan lupa besok di hari Kamis tanggal 8. Iya, tanggal 7, mohon maaf. Tanggal 7 akan ada satu materi luar biasa di mana kita semua nanti akan membedah buku paspor kesuksesan. Jadi teman-teman yang masih jadi member baru, kurang dari 3 bulan, atau sudah ada downline-nya yang juga member baru, untuk tanggal 7 besok, wajib diundang ke acara kita. Kenapa? Karena saya bareng teman saya, bareng Kak Karen, nanti akan membahas bagaimana menggunakan buku paspor kesuksesan. Siapa yang sudah punya bukunya? Coba. Yang sudah punya bukunya, tolong ketik angka 1. Kalau belum punya, nah ini dia. Oke, mana dia? Ayo. Oke, oke. Yang sudah punya bukunya ketik angka 1. Nah, yang sudah punya bukunya, nanti besok ya, tanggal 7 kita akan bedah bareng. Kira-kira ini buku diapain? Apakah ini kitab suci? Atau ini buku hanya untuk disimpan, dipajang saja? Ternyata banyak manfaat dari buku ini yang mungkin teman-teman belum tahu cara menggunakannya. Oleh karenanya, besok tanggal 7 jangan lupa hadir kembali di Zoom siang hari bersama Songhor Indonesia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Kak Karen biar Kak Karennya makin semangat ngasih ngasih informasi dan memberikan training untuk kita semua. Tolong kasih emoji tepuk tangannya dong untuk Kak Karen. Ye, mana? Oke, baik. Teman-teman, terima kasih. Bertemu lagi besok tanggal 7 bersama saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.